semangat ya dan sehat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ketua kelasnya dipimpin. Kita berdoa kepada Ibu Guru. Kansa Aisyatun, Siti Fatimah, Vina Mania Putri, Muhammad Faris, Uswatun Hasanah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu tanya dulu nih, siapa yang pernah melihat burung Garuda? Nah, ada yang tahu burung Garuda itu sebagai apa? Tahu? Simbol, bagus. Tepuk tangan dulu buat. Nah, di dalam lambang itu ada gambar yang sangat penting. Nah, ini gambar apa ya, anak? Di dalam ini, di dalam tulisan burung Garuda terdapat simbol-simbol Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang 5 simbol Pancasila. Kita akan mengenal gambar-gambarnya, arti dari setiap simbol, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya sudah mulai. Sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat dulu yuk. Semangat. Tepuk semangat. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya. Pancasila adalah dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5 dan sila yang berarti dasar atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Sebagai identitas bangsa, lambang Pancasila termuat dalam perisai yang ada pada dada burung Garuda. Nah, di dalam perisainya ada berapa lambang? 5. Nah, setiap lambang dalam perisai tersebut bukan sekedar hiasan,
mereka memiliki makna mendalam yang menggambarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Memahami simbol-simbol ini sangat penting bagi setiap warga negara agar dapat menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya ada bunyi simbol sila-sila Pancasila. Bisa baca ini? Amin. Coba dibaca. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa bagi manusia yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, kedaulatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Terima kasih ya Mas Rohim. Mas Rohim. Kita dulu. Simbol Pancasila terdapat pada kota yang terletak di dada Gunung Garuda. Sila pertama simbolnya apa? Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Dan sila terakhir, sila kelima? Nah, karena simbol Pancasila sila pertama bintang emas yang ada latar belakang hitam. Ini ya, latar belakang hitam yang melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Dan bintang berwarna kemasan melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Dan simbol pertama bermakna bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, makna simbol kedua Pancasila. Ada apa yang mana? Tali rantai itu ada dua jenisnya. Di situ ada yang berbentuk kotak dan berbentuk lingkaran. Warna emas itu melambangkan warna apa, Faiz? Latar belakang warna merah melambangkan apa, Fatin? Bagus. Terima kasih ya Mas Faiz dan Mbak Fatim. Tepuk tangan dulu. Sila kedua bermakna bangsa Indonesia saling bantu dan tolong menolong. Jadi kalian kalau sesama teman itu harus tolong menolong. Ya. Nah, tali rantai kotak yang artinya melambangkan apa? Laki-laki. Kemudian tali rantai lingkaran melambangkan perempuan. Yang ketiga, makna simbol pohon beringin. Latar belakang putih melambangkan apa? Rehat. Akar tunjangnya melambangkan apa? Dewi? Bagus sekali, hebat. Terima kasih ya Mbak Dewi. Kemudian salur atau akar gantung yang menjulur ke bawah. Salur atau akar gantung yang menjulur ke bawah melambangkan apa Mbak Hana? Bagus sekali. Nah, simbol sila ketiga bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman. Nah, di Indonesia itu banyak sekali seragam-seragamnya ya anak. Ada sukunya yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda juga ya. Dan yang keempat ada kepala banteng. Latar belakang merah menunjukkan sikap
bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kalian pernah bermusyawarah nggak sih di kelas ini? Pernah ya, waktu pemilihan ketua kelas, ya kan? Itu termasuk musyawarah. Makna simbol yang kelima ada padi dan kapas. Latar belakang syuting menunjukkan apa? Kemudian kapas ikan. Kenapa? Kemudian padi melambangkan apa, Faris? Bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu buat kalian yang menjawab. Nah, kapas itu menunjukkan sandang pangan atau pakaian masyarakat Indonesia. Yang kalian pakai itu terbuat dari kapas. Nah, yang padi itu melambangkan makanan pokok sebagai besar masyarakat Indonesia. Simbol sila kelima bermakna bangsa Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Penerapan sila-sila Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pedoman kita dalam berpindah. Oleh karena itu, tindakan kita harus sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya ada penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk penerapan sila pertama ada yang tahu? Tadi coba jawab. Bagus. Kemudian yang kedua, Reha. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, contoh yang lainnya, beribadah tepat waktu dan berdoa sebelum melakukan aktivitas seperti sebelum belajar, sebelum makan. Yang kedua, penerapan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, Faiz, yuk. Contoh penerapannya. Bagus. Kemudian Inul, yuk. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi, penerapan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kedua dapat mengumpulkan sumbangan untuk orang lain yang membutuhkan dan membantu ibu membersihkan kamar. Yang penerapan sila ketiga, ada yang tahu? Dewi, coba jawab. Contoh penerapan sila ketiga. Kemudian selanjutnya Faris. Penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga ada menonton acara pertunjukan daerah bersama keluarga. Yang kedua, bermain dengan semua teman tanpa memandang asal, suku, dan budayanya. Sekarang kalian itu masuk suku apa? Nah, di sini ada yang suku Jawa. Nanti kalau kita punya teman yang berasal dari suku Jawa, kita tidak boleh mengucil. Selanjutnya penerapan sila keempat. Coba dibaca Mbak Ika. Yang dibikin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah antar kelompok. Contoh penerapan sila keempat ada yang bisa membaca? Rohim, coba baca. Biasa musyawarah dan Nah, terbiasa bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu dimanapun kita berada itu
memilih ketua kelas, kita kan bermusyawarah dulu supaya adil. Selanjutnya penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima, ada yang bisa menjawab? Ya, Pak Is, baca yang ini. Berprestasi. Bagus sekali, tepuk tangan dulu Pak Is. Ini kayaknya kurang semangat ini. Tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Lanjut ya. Yang kedua, memuji hasil karya teman. Nah, kita jangan segan-segan untuk memuji karya teman ya. Selanjutnya, gotong royong dan penerapannya sesuai Pancasila. Sesuai sila pertama, karena dilakukan untuk ibadah kepada Tuhan. Sila kedua, karena didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, karena tidak dapat berjalan tanpa rasa persatuan. Sila keempat, karena perlu musyawarah agar efektif. Dan sila kelima, karena dilakukan pembagian tugas secara adil. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan rumah. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam gotong royong di sekitar rumah ada. Gotong royong untuk membantu warga sekitar. Dan yang kedua ada apa? Baca bersama-sama. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong membuat kegiatan terasa lebih ringan dan selesai lebih cepat. Yang pertama, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang tertimpa musibah. Yang kedua, jabat tim membersihkan sekolah dilakukan oleh seluruh siswa. Jika di dalam kelas, gotong royongnya seperti apa? Membersihkan kelas, yang namanya tiket itu ya. Dan anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas. Ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang materi ini sampai di mana. Nah, tugas kalian ini menjodohkan kepala banteng itu sila keberapa gitu ya, dicoret. Baik anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Baik, ibu akan memanggil kelompok dari kelompok 1. Baik anak-anak, ini pengerjaan kelompok 1. Bagaimana, sudah rapi semua? Sudah sangat rapi. Tepuk tangan dulu buat kamu. Selanjutnya kelompok 2. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang 5 simbol Pancasila. Hebat sekali kalian sudah mengenal gambar dan artinya. Sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat salah satu simbol Pancasila? Saris, apa? Apa? Lebih keras? Bintang, bagus. Yang kedua, santai. Kemudian yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, dan yang kelima, nah dari pelajaran hari ini kita jadi tahu bahwa simbol-simbol Pancasila mengajarkan kita untuk berbuat baik, saling menghormati, tolong menolong, dan hidup rukun. Mulai sekarang, mari kita coba menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
saling berteman, jujur, dan menghargai orang lain. Baik, terima kasih atas pelajaran ini. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita lanjutkan lagu.